말해다와. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga membagikan sebuah informasi singkat yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai prediksi dan juga teori terbaru dari para fans manga Bagotam ini, yang kebetulan sedang viral dan trending di berbagai media sosial lain, khususnya di media Twitter. Namun karena sifatnya hanyalah sebatas teori dan juga prediksi, maka belum tentu semua hal yang akan kita bahas sama-sama di video ini adalah sebuah kenyataan. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Kita mulai dengan dua buah pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana jika ternyata Izana Kurokawa dan juga Sato Ryusei memiliki sebuah ikatan atau hubungan darah alias kakak beradik? Dan yang kedua, kenapa Sato Ryusei tidak dimunculkan secara langsung di dalam manganya? Apakah Ken Wakui selama ini membodohi kita semua dengan mengatakan bahwa Ryusei adalah karakter yang canon? Padahal kenyataannya sampai manga ini mau tamat, wujud atau penampilan fisik dari Sato Ryusei sendiri sama sekali belum pernah dimunculkan secara langsung di dalam manga utamanya. Nah, jika kalian ingat dan sempat nonton video review kami sebelumnya, di menit ke-5 kami sempat menyampaikan bahwa ada dua versi terjemahan bahasa Jepang dan juga bahasa Mandarin dari salah satu halamannya. Di mana pada versi scan legal bahasa Mandarin, bunyi terjemahannya berubah menjadi seperti ini. Ryusei dan juga Izana adalah pendiri sekaligus pimpinan dari sebuah organisasi sosial non-profit yang bernama Tenjiku. Wow, menarik banget ya. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, manga Tokyo Revengers sendiri memang memiliki dua versi manga legal yang berbeda. Yang pertama adalah versi bahasa Jepang yang selama ini selalu kalian baca dan kami gunakan setiap minggunya. Dan yang kedua adalah versi eksklusif bahasa Mandarin yang kebetulan hanya terbit di negara Cina saja. Entah kenapa untuk versi Mandarin ini memang banyak sekali nama dan alur ceritanya yang diubah serta disesuaikan. Bahkan di negara Cinanya, judul Tokyo Revengers pun tidak ada atau ikut diganti, yaitu menjadi Path of Resurrection alias jalan menuju kebangkitan kembali. Intinya, menurut salah satu sumber terjemahan dari bahasa Mandarin, pada masa depan yang berhasil diciptakan oleh Takemichi ini, Izana dan Ryusei bekerja sama mewujudkan impian masa kecil mereka, yaitu membuat rumah atau tempat bernaung bagi para anak yatim piatu lainnya yang dibuang oleh orang tua mereka dan juga hidup di jalanan. Dengan tujuan supaya nasib dari anak-anak kecil lain tidak berakhir seperti mereka semua dan tidak menyerah dengan hidup mereka karena merasa diasingkan. Selain itu, pada satu panel yang sama ini, Ken Wakui juga menjelaskan bahwa Izana dan Ryusei sering sekali berpergian keliling dunia untuk melakukan penggalangan dana sekaligus melakukan kegiatan amal demi menyelamatkan anak-anak lain yang membutuhkan bantuan mereka. Nah, berdasarkan semua penjelasan singkat di atas, maka sebenarnya saat ini kita pun sudah bisa menarik dua buah kesimpulan sederhana. Pertama, pendiri organisasi Tenjiku yang asli adalah dua orang, yaitu Izana Kurokawa dan juga Sato Ryusei. Kemudian yang kedua, alasan Ryusei tidak datang ke pernikahan Takemichi adalah untuk menghadiri acara penggalangan dana yang ada di luar negeri. Mengingat posisi kedua orang itu adalah pemimpin tertinggi, maka tidak mungkin Izana dan juga Ryusei harus absen secara bersamaan meninggalkan acara besar mereka demi menghadiri pernikahan dari Takemichi. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan kenapa Sato Ryusei tidak muncul di acara pernikahan Takemichi? Jika sudah jelas, maka sekarang kita kembali ke pertanyaan pertama di atas, yaitu apakah mungkin Ryusei dan juga Izana adalah seorang saudara kandung? Menurut kami jawabannya bisa iya dan bisa juga tidak. Di satu sisi, semua bukti yang ada saat ini berhasil mengarahkan kita untuk berpikir bahwa mereka berdua adalah saudara kandung yang terpisahkan saat masih kecil. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, penampilan fisik dari Izana dan juga Sato Ryusei sangat mirip sekali. Mulai dari model rambut yang sama, warna kulit yang sama, bentuk alis yang sama, sampai dengan bentuk wajah yang sama juga. Kedua, di masa depan baru ini, Ken Wakui sudah menjelaskan bahwa organisasi Tenjiku didirikan oleh dua orang sekaligus, yaitu Sato Ryusei dan juga Izana Kurokawa. Nah, berdasarkan hal itu, maka bisa saja di masa lalu, geng berandalan Tenjiku yang asli juga diciptakan oleh mereka berdua. Mengingat semua hal yang saat ini terjadi di masa depan, pasti selalu berkaitan dengan semua hal yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Atau setidaknya, jika Izana dan Ryusei tidak memiliki hubungan darah sama sekali, maka bisa saja mereka berdua pernah tinggal di satu panti asuhan yang sama. Itulah yang pada akhirnya membuat Izana dan juga Sato Ryusei memiliki sebuah mimpi dan juga cita-cita yang sama juga, yaitu menciptakan sebuah geng berandalan
atau sebuah organisasi sosial yang disebut dengan nama Tenjiku. Tapi sayangnya di sisi lain, Ken Wakui tidak pernah menunjukkan secara langsung gambar dari mereka berdua saat masih kecil kepada kita semua. Sehingga sampai video ini selesai dibuat, semua pendapat dan juga teori para fans mengenai hubungan antara Satoru Ryusei dan juga Izana Kurokawa belum dapat dipastikan kebenarannya. Alias sampai kapanpun hal tersebut akan tetap menjadi sebuah misteri, tanpa ada satupun orang yang bisa menjawabnya. Oh iya, berbicara tentang kekuatan, kami pun jadi ingat sebuah pertanyaan menarik dari para pembaca yang bunyinya seperti ini. Bang, kira-kira Satoru Ryusei dan Izana Kurokawa lebih kuat yang mana ya? Nah, menurut kami sendiri jawaban atas pertanyaan tersebut masih abu-abu. Di satu sisi, kita sudah tahu sekuat apa Izana Kurokawa pada masa kejayaannya. Di mana pada saat bertarung 1 lawan 1 melawan Mikey versi normal, Izana mampu memberikan perlawanan yang luar biasa hebat. Bahkan cenderung mampu mengimbangi kekuatan dan juga kecepatan dari si anak ajaib itu. Namun sayangnya, stamina Izana masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Sano Majiro. Hingga pada akhirnya Izana pun harus menelan sebuah pil pahit berupa kekalahan sebelum pada akhirnya harus terbunuh secara tragis setelah terkena 3 timah panas yang ditembakkan oleh Kisaki Tetot. Sebaliknya, untuk Ryusei 1 sendiri kita belum tahu sebesar apa kekuatannya ketika bertarung serius melawan orang yang kuat atau minimal selevel dengan Izana Kurokawa. Tapi meskipun begitu, kita tidak boleh meremehkan Ryusei juga. Karena di dalam manganya, Ryusei 1 adalah salah satu orang yang mempunyai kekuatan amarah atau kekuatan dark impulsivity yang sama seperti Mikey. Dimana ketika dia sudah masuk ke dalam mode itu, maka Ryusei tidak akan ragu untuk menghajar orang lain tanpa ampun, bahkan sampai membunuhnya. Andai saja di momen itu Chifuyu Matsuno tidak berlari ke arah mereka, serta menarik tubuh orang yang sedang dilempar oleh Ryusei, dan andaikan Baji tidak datang serta langsung menampar Ryusei untuk menyadarkannya, maka sudah pasti di garis waktu itu, nasib dari Ryusei 1 akan sama seperti Kazutora. Yaitu Ryusei akan menjadi seorang pembunuh juga dan harus menjalani hukuman penjara untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, Ryusei 1 juga merupakan salah satu anggota Toman yang mampu mengalahkan seluruh anggota geng lawan hanya dengan seorang diri. Jadi seharusnya level kekuatan dari Satoru Ryusei bisa setara dengan para kapten divisi Toman lainnya juga. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan ragu untuk sampaikan pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam baku hantam. Yare, yare だわ。